Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa TV Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anil Karim ada suatu surat. Surat tersebut dinamakan oleh sebagian para ulama terdahulu dengan surat Al-Muqashqishah. Apakah Anda mengetahui surat tersebut? Surat Al-Muqashqishah. Mungkin nama ini jarang kita dengar. Tapi perlu bagi kita untuk mengetahui apakah surat yang sering disebut oleh ulama salaf terdahulu dengan surat Al-Muqashqishah. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah, surat ini dianjurkan bagi kita setiap muslim untuk membacanya sebelum tidur. Setelah kita membaca doa-doa dan zikir-zikir yang disyariatkan dibaca sebelum tidur, bacaan yang terakhir dari semua bacaan tersebut adalah surat yang mulia ini. Surat ini, siapa saja yang mau membacanya sebelum tidur, maka dia akan disaksikan berlepas diri dari kesyirikan, tauhidnya pun selamat, keimanannya pun kuat, serta hatinya pun akan selamat dari syubhat yang bisa menyebabkan keraguan-keraguan pada dirinya. Siapa yang menyaksikan hal tersebut? Yang menyaksikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Disebutkan dalam suatu riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Hadis ini diriwayatkan dari jalur Naufal Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Pada suatu hari beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'allimuhu, atau beliau mengatakan tu'allimu ma aqra'uhu inda manami, atau tu'allimuni ma aqra'uhu qabla an-nawm. Kata Rasulullah SAW ketika beliau bertanya, wahai Rasulullah, ajarkan aku sesuatu yang aku baca sebelum aku tidur. Kata Rasulullah SAW, iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam inda khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirik. Kata Rasulullah SAW, bacalah sebelum tidurmu surat qul ya ayyuhal kafirun, dan tidurlah ketika engkau sudah selesai dari membaca surat tersebut. Sesungguhnya surat tersebut akan menghilangkan atau akan membebaskan kamu dari kesyirikan. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ini adalah keutamaan yang sangat mulia dari surat ini. Surat inilah yang disebut dengan surat Muqashqishah. Apakah itu Muqashqishah? Al-Muqashqishah diambil dari kata bahasa Arab, diambil dari kata qashqasha yuqashqishu atau taqashqasha yutaqashqishu. Artinya adalah sembuhnya seseorang dari suatu penyakit. Al-Muqashqishah artinya adalah yang bisa menghindarkan seseorang dari noda-noda dosa-dosa kemunafikan dan kesyirikan. Oleh karena itu, banyak ulama salaf terdahulu menggelari surat ini dengan surat Al-Muqashqishah. Walaupun surat ini atau nama ini bukanlah
nama inti daripada surat Al-Kafirun, bukan nama yang inti dari nama-nama surat Al-Kafirun, akan tetapi ini adalah sebagian gelar dari gelar-gelar surat Al-Kafirun. Surat Al-Muqashqishah yang dimaksud di antaranya adalah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Keutamaan yang sangat besar yang didapat bagi siapa saja yang mau membaca surat ini sebelum tidurnya. Niscaya Allah akan hindarkan dia dari dosa yang paling besar, dosa yang semestinya kita semua merasa takut darinya. Bagaimana tidak? Manusia sebesar Nabiullah Ibrahim alaihissalam saja berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala, faman ya'manu minasyirki ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Ibrahim alaihissalam? Pemirsa sekalian, dosa yang paling besar yang ada di muka bumi ini adalah dosa syirik, yang semua kita tidak boleh merasa aman darinya. Di antara pembenteng diri kita selain belajar dan sebagainya adalah dengan melakukan doa-doa dan bacaan-bacaan yang bisa dengannya kita dihindarkan oleh Allah dari dosa kesyirikan. Di antaranya adalah surat Al-Kafirun yang kita dengar ini. Pemirsa sekalian, pemirsa TV Raja yang dirahmati Allah Azza wa Jal, surat Al-Muqashqishah, surat Al-Kafirun ini dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, keutamaan ini atau surat ini tentunya memiliki keutamaan yang besar, targhib, motivasi bagi kita untuk membacanya sebelum tidur. Bahwasanya siapa saja yang membacanya sebelum tidur, maka dia akan dihindarkan dari dosa syirik dan dosa kemunafikan. Dia akan dihindarkan dari dosa kesyirikan. Itulah surat Al-Muqashqishah sebagaimana digelari oleh sebagian para ulama salaf. Surat Al-Muqashqishah disebutkan pada sebagian riwayat atau athar, yuqalu li suratai Qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun al-muqashqishatan. Dikatakan untuk surat Qul huwallahu ahad dan surat Qul ya ayyuhal kafirun al-muqashqishatan. Berarti dua surat ini digelari dengan surat Al-Muqashqishah. Begitu pula ulama salaf juga menyebut surat Qul ya ayyuhal kafirun dan surat Al-Ikhlas, dua-duanya disebut dengan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang pertama adalah Qul huwallahu ahad, dan surat Al-Ikhlas yang kedua adalah Qul ya ayyuhal kafirun, karena di dalamnya seseorang mengikhlaskan dirinya, membersihkan hatinya dari noda-noda kesyirikan dan noda-noda kemunafikan. Dengan membaca surat tersebut, seseorang juga mengikrarkan di hatinya ketauhidannya kepada Allah secara teori dan praktek. Dua surat ini dibaca oleh Rasulullah SAW, sering beliau baca pada solat 2 rakaat sebelum solat subuh. Mengapa Rasulullah SAW membacanya? Para ulama mengatakan hikmahnya yaitu seseorang mengawali dengan tauhid, dengan berlepas diri dari kesyirikan, meminta kepada Allah inayahnya, bantuannya pada pagi hari. Di awal waktu siangnya sebelum dia beraktivitas, dia memulai aktivitas siangnya dengan membaca
surat Al-Muqashqishah. Kemudian Rasulullah SAW juga sering membacanya pada 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ini menunjukkan beliau suka menutup aktivitas siang beliau dengan membaca 2 surat ini. Begitu pula sebelum atau setelah seseorang melaksanakan sholat malam, diakhiri dia dengan melaksanakan sholat witir, dia juga membaca surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW sering membaca surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua dan pada rakaat ketiga, atau beliau sering membaca pada rakaat kedua membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat kedua atau pada rakaat ketiga beliau membaca surat Qul huwallahu ahad. Ini menunjukkan akhir dari aktivitas seseorang pada malam hari, dia membaca 2 surat yang bisa menghindarkan dia dari kesyirikan. Terakhir, kita juga disyariatkan sebelum tidur untuk membaca beberapa doa dan zikir. Di antaranya disyariatkan, disunnahkan bagi kita untuk membaca surat Qul huwallahu ahad. Begitu pula sebagaimana pada hadis Naufal al-Asja'i tadi, kita mengetahui Nabi juga menganjurkan kepada kita sebelum tidur membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Subhanallah. Penutup amalan atau aktivitas malam kita sebelum tidur pun juga dengan 2 surat yang mulia ini. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita menggalakkan bagi diri kita dan keluarga kita untuk membaca 2 surat ini. Di antaranya memperbanyak membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Setiap kita sebelum kita tidur kita selalu membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Demikian kiranya yang bisa kita dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka min an nusyrika bika fima la na'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.